bayar sendiri. Dia itu cuman bayarin cincin pernikahan dan itu sisa. Itu mahar. Kamu orang Islam bukan? Kalau kamu orang Islam, kamu tahu itu mahar. Dia ambilin gua minum dia. Kamu tahu mahar kan? Ya kalau kamu Islam, kamu tahu mahar. Dia beliin cincin bukan cicilan. Ya. Dan itu juga sisa. Itu sisa, bukan dia bayar full karena harganya 2,5 M, dia cuma bayar 700 juta. Ya. Kalian jangan salah kuping. Jangan tipis kupingnya, jangan tipis. Tony di mana sekarang? Di rumah ibunya. Di rumah ibunya, katanya ibunya sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Cincin pas ngelamar gimana Kak? Cincin pas ngelamar itu cincin fake. Cincin fake dia beli di Swarovski. Itu bukan cincin asli untuk pernikahan atau untuk engagement. Karena cincinnya itu masih di Swiss. Gue ada kirimin cincin gak sih? Yang waktu gue beli cincin di Swiss? Enggak, gue pernah kirim. Gue pernah kirim ke lu. Ada. Chat lu udah hilang. Chat gue lu hapus, anjing. Bukan dihapus, ke restore. Nama gue apa di sini deh? Kita lah. Ke restore. Yang cincin. Lu gak pernah ngirim cincin, jam, sama gelang. Iya, jam sama gelang. Tapi di mana itu ya? Nah, sama satu lagi. Satu lagi ini lucu nih, ini lucu nih. Waktu gue di penjara, kan Aska mau nonton Ronaldo, ya, nonton bola. Ya udah nonton deh Aska. Gue beli tiket 175 juta. Tony dan Aska. Sama Abai. Hotel gua, makan gua, semua gua. Bahkan, mana tadi WhatsApp tadi yang gue kirim ke lo? Gue juga ngangkat bacanya. Ya, bahkan saking nggak tahu dirinya, dia mau belanja pakai kartu kredit gue. Jangan kasih lihat nomornya. Iya. Nih, dia mau beli. Can you recommend also a good mall here in Qatar? Dikasih tahu dong sama siapa namanya, Gilbert. I need to buy some shoes, Vans and also Gucci or Balenciaga. Udah branded ya aja. Baca, gua nggak bohong. He using my car. Ada lagi nih. Oh enggak, ini sama. Jadi kalau kalian mau pacaran sama Tony silahkan. Silahkan. Gue sih nggak silahkan. Semua omongan dia itu hanya pembelaan supaya dia tidak terlihat bersalah. Dan orang tuanya pasti bela lah, ibunya pasti bela lah, bapaknya pasti bela lah walaupun anaknya salah. Harusnya kalau tahu diri, kalau mau pergi dari rumah ini, kalau lu laki-laki gentleman, ya kalau lu laki-laki gentleman, gua kasih tahu sekali lagi ya. Kalau lu laki-laki gentleman dan punya harga diri, ketika lu mau pergi dari rumah, lu tidak akan membawa selembar apapun. Itu baru diancukin jempol. Apalagi lu membawa barang-barang pemberian dari istri lu atau orang yang pernah lu sayang. Itu baru jempol. Bener nggak? Bener nggak? Karena apa? Karena Tony waktu dia ke Jakarta, satu pun barang-barangnya tidak ada yang bermerek. Satu pun barang-barangnya tidak ada yang bermerek. Lu tanya Bimo stylist, DM Bimo. Sampai Bimo bingung mau stylistin gimana. Nggak ada baju. Nggak ada baju. Lu tahu seberapa banyak gue beliin baju buat Tony? Sini dia. Nih, sebanyak ini baju gue beliin untuk Tony. Sebanyak ini gue beliin baju untuk Tony. Sebanyak ini guys. Mana lagi buat Tony?
Tony nih. Ini Iya begini. sebanyak ini gue beliin baju buat Tony. Ini untuk packing kita Ini juga nih. tanggal 5 dan 6 ke Jepang dan ke mana? Ke Jepang dan Korea. Korea. Sebanyak ini gue beliin dia baju. Dan gue tidak pernah bilang dia mencuri. Dia ngarang-ngarang sendiri, dia bilang dia mencuri. Kapan gue bilang dia mencuri? Baju endorse, sorry, nggak ada di endorse. Lu tanya Bimo, bahkan gue bayar Bimo aja untuk stylistin 8 juta. Masa endorse? Nggak ada endorse, gue nggak pernah baju endorse, apalagi endorse Mangga 2. Nggak ada. Gue pernah di endorse Mangga 2, gue kasih pembantu gue ambil uangnya. Nggak ada. Nggak ada. Itu baju baru semua. Nggak ada. Ya udah hamil terus marah tuh. Siapa yang hamil? Siapa yang hamil? Gue tidak akan pernah mau hamil lagi. Cukup. Cukup. Jadi yang Tony bilang tadi di instastory-nya itu hanya pembelaan dirinya. Gue tidak pernah membelikan tas itu. Kochen pun tahu tas itu dipakai hanya untuk nge-gym buat dia karena dia tidak punya tas. Ya. Kedua, gelang dari Kamel itu adalah hadiah ulang tahun. Gue bilang sama Tony, karena lu nggak pakai gelang, lu pakailah gelang ini. Saat kita berangkat ke Jogja. Ya, itu kedua. Ketiga, gue bilang karena adik gue Lintang tidak ada di rumah, lu boleh pakai baju dia. Lu boleh pakai sweater dia. Bukan gue kasih ke dia. Kok dia ngomongnya beda-beda? Dia bilang itu semua dikasih. Nggak pernah. Gue kalau wardrobe-nya Lintang itu ada di bawah. Jadi setiap gue ngomong, pasti ada orang di bawah. Gue bilang, Amor, you can use this. Because Lintang nggak ada di sini. Dan dia barang-barangnya kan jelek, kaos-kaosnya kan jelek. Jadi kalau dia pergi sama gue, kalau dia pakai sweater bagus, itu sweater adek gue. Ya, jadi semua yang dibilang sama Tony, ya di story-nya dia itu adalah bohong. Itu bohong. Ya, saksinya begitu banyak orang-orang yang ada di sini. Bahkan Bimo tahu, asisten Bimo tahu, Dea tahu, Krisna tahu, Re tahu, Dokter Oki tahu. Waktu ulang tahun gua dia pakai jaketnya Lintang. Dia hanya pembelaan karena dia malu. Dia malu, dia udah keluar dari rumah ini nggak bilang-bilang dan dia bawa barang-barang gue. Dia bawa kaos rare gua yang gua beli 45 juta, kaos kebesaran, gombrong. Gue pikir wah kalau dipakai Tony bagus. Gue bilang, "Baby, pakai ini ya, biar kalau pergi keren." Dia pikir gue ngomong gitu ngasih ke dia. Gue bingung sama pemikiran bule, apa-apa mau dipunyain. Memang bule Jerman ya, nggak tahu ya, ada yang baik ya ada yang enggak, tapi gue bersyukur akhirnya semua sudah selesai. Ya, akhirnya semua sudah selesai, tidak ada lagi sakit-sakit hati. Gue tidak lagi keluar uang. Dia itu ada bikin apa yang buat gigi yang kayak gue pakai putih, veneer di Dokter Devia. Jadi gini, 3 minggu yang lalu gue ke Dokter Devia, gue ngukur veneer gue karena veneer gue harus diukur baru, ya kan? Terus dia ikut, terus dia, aku pakai veneer juga. Buat di mana kan giginya udah rata, udah bagus. Ini yang bawah agak maju katanya. Akhirnya diukur tuh, ya. Tanya Dokter Devia yang di dekat Gandaria City. Tanyain, gue bohong apa enggak? Gue ada malah nih chatnya. Gue iniin ya.